Rotasi yang ketiga yaitu rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putarnya 180 derajat. Dirumuskan dengan A, X, Y, Y dirotasikan terhadap pusat O 180 derajat, maka hasil bayangan titiknya adalah negatif X, negatif Y. Jadi kalau X, Y-nya positif, hasil bayangannya negatif. Kalau X, Y-nya negatif, maka hasil bayangannya positif. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa negatif 180 derajat. Nah, ini rumusnya sama dengan yang sudutnya positif 180 derajat, yaitu AX, Y dirotasikan terhadap pusat O negatif 180 derajat, maka hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jadi diperhatikan di sini rumusnya adalah sama, yang membedakan adalah arahnya. Kalau 180 derajat berarti arahnya berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif 180 derajat berarti searah jarum jam. Tetapi rumusnya sama. Contoh soal, segitiga ABC dengan titik A negatif 2, negatif 1, B negatif 6, negatif 1, dan C negatif 6, negatif 4. Dirotasikan terhadap pusat O dengan sudut 180 derajat, maka tentukan luas bangun hasil rotasi segitiga ABC. Kita tahu rumusnya yaitu AX, Y dirotasikan terhadap O 180 derajat, maka hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Maka hasil dari negatif 2, negatif 1 hasilnya adalah 2,1. Hasil dari negatif 6, negatif 1 hasilnya adalah 6,1. Hasil dari negatif 6, negatif 4 adalah 6,4. Nah, sebelum menentukan luas bangun, kita harus menggambar terlebih dahulu pada bidang kartesius. Ya, ini adalah gambarnya. Gambar segitiga ABC ya, berdasarkan koordinat ini dihasilkan segitiga ABC. Nah, selanjutnya dengan menggunakan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen, kita dapatkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Karena yang ditanyakan luas bangun hasil rotasi, maka yang dicari adalah luas bangun segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, selanjutnya alasnya adalah A aksen, B aksen. Maka panjangnya adalah 6 dikurangi 2. Sedangkan tingginya adalah B aksen, C aksen. Maka panjangnya adalah 4 dikurangi 1. Sehingga luas segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen adalah setengah kali alas kali tinggi. Hasilnya adalah setengah kali tadi 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Maka luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah 6 satuan luas. Rotasi yang kelima yaitu dengan pusat O 0,0 dengan sudut putar 270 derajat ya. Ini positif berarti berlawanan arah jarum jam. Dirumuskan dengan AX, Y rotasi O dengan pusat 270 derajat, maka hasil bayangannya adalah Y, negatif X ya. Sedangkan untuk sudutnya yang negatif 270 derajat, maka hasil bayangannya adalah negatif Y, X ya. Perhatikan, kalau sudutnya positif 270, maka yang negatif adalah X-nya. Tapi kalau sudutnya negatif 270, maka yang negatif adalah Y-nya. Dan posisinya ditukar ya. Ya, contoh soal, tentukan bayangan titik P 9, negatif 2 diputar terhadap pusat O sejauh 90 derajat, selanjutnya diputar 180 derajat searah jarum jam. Berarti pada soal ini mengalami perputaran sebanyak 2 kali. Yang pertama 90 derajat, yang kedua 180 derajat. Karena searah jarum jam, maka sudutnya adalah negatif. Jadi alfa 1 negatif 90 derajat, alfa 2 negatif 180 derajat. Sehingga sudut putarnya bisa kita jumlahkan, alfa 1 ditambah alfa 2, berarti negatif 90 ditambah negatif 180, hasilnya adalah negatif 270 derajat. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus dengan sudut alfa negatif 270 derajat. Berarti rumusnya X, Y dirotasikan terhadap O negatif 270, hasil bayangannya adalah negatif Y, X. Sehingga P9, negatif 2 ketika dirotasikan dengan pusat O dan sudut putarnya negatif 270 derajat, maka hasilnya adalah 2,9. Nah, selanjutnya ada catatan di sini bahwa hasil rotasi titik pusat O 0,0 jika sudut putarnya 90 derajat, itu hasil bayangannya itu sama dengan yang sudutnya negatif 270 derajat.
Sedangkan hasil rotasi yang sudut putarnya negatif 90 derajat itu sama dengan yang sudutnya positif 270 derajat. Dan hasil rotasi yang sudut putarnya 180 derajat itu sama dengan yang sudutnya negatif 180 derajat. Jadi kalian cukup menghafalkan 3 rumus ya, karena ada 2 sudut yang rumusnya sama ya. Ya silahkan dipelajari dan dipahami. Selanjutnya ada latihan soal 4, silahkan kalian kerjakan ya, sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan. Untuk yang nomor 1, diperintahkan untuk mencari sudut rotasinya ya, yang memetakan titik P negatif 8,5 dengan bayangan 5,8, kira-kira menggunakan sudut rotasi yang berapa besarnya. Nah selanjutnya, jika Q 4,-1 dengan bayangan 1,4, maka yang digunakan adalah sudut rotasi berapa ya, silahkan kalian tentukan sudut rotasinya. Nah selanjutnya untuk yang nomor 2, tentukan bayangan akhir dari titik 1,4 jika dirotasi sebanyak 2 kali 180 derajat dan 90 derajat dengan arah berlawanan arah jarum jam. Ya demikian untuk materi hari ini, selamat mengerjakan latihan soal, terima kasih.